Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan online kita ya secara daring untuk kelas 12. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan, yaitu di bab 3 untuk semester 1 atau yang mungkin lebih dikenal dengan industri magnetik. Ya, jadi kemagnetan ini akan saya jelaskan, tidak semuanya, karena penjelasannya bertahap demi tahap. Dan untuk pertemuan kali ini yang secara daring kita lakukan, saya hanya akan menjelaskan bagaimana konsep dari suatu kawat listrik yang ada arus listriknya itu bisa memiliki medan magnet. Ya, ketika dipengaruhi oleh suatu hal atau mungkin suatu keadaan sehingga kawat listrik itu bisa menjadi medan magnet. Jadi kita membahas tentang dasarnya untuk sifat-sifat kemagnetan. Ya, kemagnetan ini juga ada sangkut pautnya dari bab 1 dan bab 2 kemarin, yaitu bab 1 tentang rangkaian listrik, dan yang bab 2 adalah tentang listrik statik, khususnya pada bagian muatan listrik dan juga arus listrik. Nah, baik, yang pertama-tama akan saya mulai. Saya akan menggambarkan di sini untuk suatu kawat lurus ya, di sini ya saya menggambarkan seperti ini. Kawat lurus ini, katakanlah dia memiliki arus listrik yang arahnya itu ke kanan. Nah, seperti ini, ke kanan seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini, ini adalah I itu untuk arus listrik. Nah, setelah itu, kita akan menentukan bagaimana induksi magnet itu timbul pada kawat berarus listrik seperti ini. Nah, caranya adalah sangat mudah sekali, kita perhatikan ke arah mana I-nya. Seperti ini adalah I-nya ke kanan. Nah, untuk menentukan arah magnet itu, kita dapat menggunakan aturan dari cross dan dot. Saya buat di sini aturannya. Ini untuk aturan cross, dan juga ini untuk aturan dot. Nah, dotnya saya kasih warna biru biar berubah. Perlu diketahui bahwa cross itu adalah silang seperti ini. Cross itu menandakan kalau induksi magnetnya itu mengarah masuk. Nah, sedangkan kalau pada dot, dot itu mengindikasikan bahwa arah induksi magnetiknya itu mengarah keluar. Nah, saya buatkan seperti ini, jadi itu arahnya keluar. Nah, kemudian cross dan dot ini akan kita gunakan pada kawat berarus listrik. Nah, ini adalah untuk memperjelas arah dari induksi magnetik atau medan magnet yang kita sebut dengan B. Nah, B ini adalah medan magnet atau induksi magnetik. Nah, ini saya buat, ini adalah medan magnet. Nah, jadi bisa timbul ya pada kawat berarus listrik, itu medan magnet bisa timbul secara sederhana. Nah, ini adalah medan magnet B ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan arah arusnya, kita harus menentukan cross dan dot. Nah, yang mana ini arahnya? Setelah kita tahu ini, maka selanjutnya kita menggunakan telapak tangan kita yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu ibu jari mengarah ke atas, kemudian keempat jari itu seakan-akan masuk. Nah, ibu jari itu adalah arah arus, kemudian keempat jari itu adalah arah dari medan magnet. Kalau saya gambarkan, itu di sini ya, seperti ini gambarnya. Saya gambarkan dulu. Nah, ini agak besar. Jadi, kita pakai ibu jari seperti ini. Nah, jadi ini kan
keempat jari yang lain itu kan seakan-akan seperti menggenggam ya. Keempat jari yang lain itu seperti menggenggam. Jadi seperti ini. Ya, mohon maaf ini sudah paling bagus gambarnya. Nah, jadi ini adalah ibu jari. Untuk ibu jari yang ke atas ini adalah arah dari I atau arus listrik, sedangkan untuk keempat jari lainnya itu kan seperti ini arahnya. Dia kan awalnya lurus seperti seakan-akan kita memegang spidol atau pulpen, arahnya seperti ini kan. Nah, arahnya seperti ini. Ini adalah arah dari induksi magnetik atau ini adalah arah dari medan magnet. Nah, jadi ketika dia mengarah seperti ini, maka panah ini ibaratnya kita sedang menggenggam pulpen ya. Misalnya di sini saya kasih pulpen di sini, misalnya ini ada pulpennya di sini. Nah, jadi ibaratnya kita ini sedang menggenggam pulpen. Nah, misal katakanlah seperti ini pulpennya, ya. Pulpennya itu kan kita genggam ibu jari kan ke atas. Otomatis kalau seperti ini kita menggenggam pulpen pakai tangan kanan, memegangnya itu kan dari kanan ke kiri. Nah, maka kita lewat kanan dulu, baru kita ke kiri. Artinya apa? Masuknya dari kanan dulu, keluarnya dari kiri. Nah, tetapi sekarang pulpen ini saya miringkan sekitar lebih kurang 90 derajat ke arah sumbu X. Nah, awalnya tadi begini kan, kalau ini saya buat di sini, seperti ini pulpennya, saya buat seperti ini. Nah, ibaratnya ini adalah pulpennya ya. Nah, saya buatkan seperti ini, pulpen. Nah, otomatis kita kan menggenggamnya dari kanan dulu baru masuk ke kiri kan seperti ini. Nah, ini jempolan kita kan ke atas. Terus habis itu keempat jari kan menggenggam dari kanan terus di kiri kan. Nah, maka dari itu yang kanan ini kita cek karena arahnya ini kan ke atas. Arah arus listriknya kan ke atas ini arahnya. Nah, kalau arah I-nya ke atas berarti ibu jari kita ke atas, otomatis tangan kita yang kanan memegang dari sini terlebih dahulu. Berarti ini adalah cross, kondisinya di sini cross. Sedangkan menutupnya kan di sebelah kiri, maka yang kiri ini adalah dot. Nah, ini adalah dot. Nah, jadi yang kanan ini adalah cross, yang kiri ini adalah dot. Pak, apakah boleh kita hanya membuat cross dan dotnya satu saja? Boleh, silahkan, tidak masalah. Yang penting kalian benar memasukkan cross dan dotnya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, nanti untuk arah induksi magnetik sudah pasti salah. Jadi untuk yang kanan ini adalah ini medan magnet masuk. Sedangkan untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk medan magnet keluar. Nah, ini kalau posisinya jempolan kita di atas. Kemudian kita genggamnya dari kanan ke kiri. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini adalah arah arusnya ke kanan, maka jempol kita arahkan ke kanan. Sehingga arah ibu jarinya kan ke kanan seperti ini. Ini arah ibu jari, oranye ini. Ini arah ibu jari. Arah ibu jari seperti ini. Otomatis kita akan menggenggam kabelnya ini dari bawah dulu kan. Kan nggak bisa dari atas. Kalau dari atas kan jatuh. Kita masuknya dari bawah dulu, berarti yang bawah ini adalah cross. Nah, kita buat crossnya agak banyak karena kabelnya ini agak panjang. Lalu yang atas ini adalah kita isi dengan dot-dot itu yang keluar. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah dot. Ya, jadi untuk posisi
cross-nya di bagian bawah, dot-nya di bagian atas. Nah, jadi seperti itu. Ini ketika arahnya adalah atas dan kanan. Nah, kemudian bagaimana seandainya arahnya itu, arah arus listriknya tidak mengarah ke atas dan juga tidak mengarah ke kanan. Nah, ini saya buatkan contohnya dulu di sini, agak panjang ke kanan. Gini ya, agak panjang ke kanan. Nah, misalnya ini saya kasih batas dulu ini. Nah, jadi ini biar kita ada pembatasnya. Nah, baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya kabelnya itu mengarah ke bawah dan juga ada yang kiri, misalnya seperti ini. Ini kabelnya. Arah listriknya itu ke bawah seperti ini. Nah, karena dia ke bawah, maka untuk arus listrik ini adalah arah dari ibu jari. Ibu jarimu kamu arahkan ke bawah seperti ini ibu jarinya. Yang kanan ya, tidak boleh yang kiri. Yang kanan dia mengarah ke bawah. Otomatis kamu memegang kabel ini dari kanan dulu kan. Dia dari kanan dulu memegangnya. Nah, ini dari kanan dulu. Lalu keluarnya dia kan dari kiri. Seperti ini dari kiri. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau I-nya mengarah ke bawah. Nah, sekarang kalau I-nya mengarah ke kiri, bagaimana sekarang? Gampang saja, I-nya mengarah ke kiri, kan kita sudah tahu arahnya kemana. Tinggal ini, ibu jari, ini arah ibu jari ya, yang oranye ini. Arah ibu jari kalian berarti ke arah kiri, maka kamu kalau menggenggam kabel itu kan tidak bisa dari bawah, dari atas dulu kan. Maka yang atas ini digenggam, yang bawah ini tergenggam. Jadi dia itu masuknya yang atas, ini induksi masuk, yang atas, sedangkan yang bawah ini adalah induksi keluar, kalau yang bawah ini. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk satu kabel. Ini untuk satu kabel. Pak, bagaimana seandainya jika ada lebih dari satu kabel? Apakah kita bisa? Tentu saja bisa kalau lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, artinya apa? Kita lihat arah arus listriknya lagi. Misalnya, ini arahnya ke atas. Lalu ini arahnya ke atas juga. Kamu lihat dulu. Ini sebagai I1. Kalian lihat ini I1. Ini I2. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Silakan kamu pakai tangan kanan dulu. Kita kerjakan dari I1. I1 arahnya kan ke atas, otomatis ibu jari mengarah ke atas. Nah, ibu jari arahnya ke atas sana. Ini arah ibu jari. Nah, lalu kita cek. I1 itu punya dua area. Area di sebelah kanannya kabel, berarti dari sini sampai sini ya, ini sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya kabel ini. Nah, untuk sebelah kanannya I1, maka ini bersifat masuk semua. Ini cross, ini juga cross. Nah, kenapa Pak kok cross-nya ditaruh sini, Pak? Karena daerah sebelah kanannya I1 ini bersifat cross semua. Bahkan sampai sini pun, kalau saya gambar sampai sini, ini cross semua. Nah, jadi dia sampai melebihi dari kabelnya I2. Nah, tetap kamu tulis ini cross, sampai sini boleh. Nah, lalu yang sebelah kirinya I1, ini kan ruang kosong. Saya buat satu saja, biar tidak terlalu banyak memakan gambar. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah dot, cross-cross, ini kamu kasih keterangan, ini untuk punyanya I1. Kasih keterangan, ini punyanya I1. Kalau sudah, sekarang kita ke punyanya I2. I2 ini arahnya dia kan
ke atas I-nya, berarti ibu jarimu ke atas. Nah, seperti ini. Lalu kamu genggam kabel ini, I2 punya dua area sebelah kanan dan juga area sebelah kiri. Ketepatan yang kanan ini kosong, yang kiri ini ada I1, tidak masalah. Ini kita bahas yang kanan dulu. Yang kanan berarti kan ini masuk. Kalau masuk berarti ini cross. Nah, lalu kita cek sekarang sebelah kirinya I2. Sebelah kirinya I2 apakah dia keluar atau masuk? Kita cek lagi pakai ibu jarimu arahkan ke atas. Lalu keempat jari ke depan dulu ya, seperti kamu menggenggam spidol. Nah, kamu ambil spidol, kamu genggam. Berarti masuknya dia dari kanan, keluarnya dia dari kiri. Oh, ternyata sebelah kirinya I2 nah, itu adalah dot. Nah, sampai sini juga, ini juga dot. Kenapa kok ini saya kasih dot? Karena titik ini adalah sebelah kirinya I2. Kamu jangan terkecoh dengan kabel, tetap ini dikasih dot semua. Bahkan sampai sini pun saya gambar sampai sini, ini dot semuanya. Nah, sedangkan yang kan ini adalah cross semuanya. Kalau sudah, kita kasih keterangan ini punyanya I2. Nah, berarti untuk I2 adalah dot, dot, cross. Nah, di mana pada area kanannya I2 itu adalah medan magnet untuk arus 1 dan 2 masuk. Pada tengah-tengah antara I1 dan I2 ini medan magnetnya saling berlawanan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Sedangkan pada sebelah kirinya I1, ini kedua medan magnet sama-sama keluar. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, ini kalau misalnya kita searah. Pak, bagaimana kalau dia tidak searah? Nah, apakah kita bisa membuatnya tidak searah? Bisa, tenang saja. Ini saya gambarkan di sini. Pak, misalnya bagaimana Pak kalau I2-nya kita balik arahnya? Oke, kita balik. Tenang saja. Misalnya ini adalah I1. Ini adalah I2, saya buat di sini ya I2. Nah, I1 arahnya ke atas, berarti ibu jarimu sekarang arahkan ke atas. Nah, seperti ini ke atas ibu jari. Lalu kita tinjau I1 dulu. I1 areanya sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kita cek dulu I1 kan ke kanan ya. Dan karena ini dulu kan arahnya ke atas, maka yang tengah ini berarti cross. Yang kanan ini juga cross. Sedangkan yang kiri ini adalah dot. Karena masuknya di sebelah kanan, keluarnya dia di sebelah kiri. Lalu kalau sudah kamu kasih keterangan ini wajib. Ini punyanya I1. Nah, berarti seperti ini punyanya I1. Sekarang kalau sudah, kita bahas yang I2. I2 ini arahnya kemana? Oh, dia ke bawah. Berarti ibu jarimu mengarah ke bawah. Nah, kalau ke bawah tadi bagaimana? Ini kan kalau ke bawah, berarti yang kiri masuk, yang kanan keluar. Kita tinjau yang kanan dulu. Yang kanan ini kan keluar karena mengarah ke bawah, menggenggamnya dari kiri dulu ke kanan. Berarti ini tandanya adalah dot. Sedangkan di sebelah kirinya I2 semua sebelah kiri ini semuanya ini diisi dengan cross. Ini crossnya I2. Nah, terus saya kasih keterangan ini adalah I2 selesai. Nah, jadi ini. Jadi kita sudah selesai untuk materinya untuk pertemuan yang kali ini tentang kemagnetan induksi magnetik. Nah, ini pada saat arus yang ada induksi magnetiknya. Jadi kita sudah selesai. Jadi seperti itu. Setelah ini akan saya kasih contoh soal, jadi silahkan dikerjakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.